Kerajinan serba kayu ini memang lagi ngetren fams, bukan hanya mempercantik rumah saja, tapi bisa bikin mood makin bertambah. Hahaha. Sejak pandemi melanda, banyak bisnis yang mengalami penurunan omset yang sangat tajam. Tapi nggak berlaku untuk produsen peralatan makan dari kayu ini fams. Di saat pandemi, pendapatan produser ini justru bisa melesat hingga 600%. Keren! Soalnya, Jepang, Korea, Amerika, dan beberapa negara di Eropa nggak pernah berhenti mengimpor peralatan makan kayu ini, fams. Untuk pembuatannya, jenis kayu akasia yang paling pas digunakan. Kayu jenis ini dipilih karena mudah didapatkan di sekitar Banyuwangi. Selain itu, karakteristik kayu ini juga sangat unik. Kayu akasia dipilih karena terbilang tahan lama. Tapi berbeda dengan requestan masyarakat Jepang, mereka lebih suka pakai kayu jati. Meskipun harganya jadi lebih mahal 2 kali lipat. Fams, proses pengolahan dan pemotongan kayu ini sebagian besar sudah dilakukan menggunakan mesin. Para pekerja juga dibekali dengan mal alias cetakan untuk membuatnya. Jadi, nggak akan ada ukuran kerajinan yang berbeda-beda. Nggak hanya dilakukan di dalam pabrik saja, proses pembuatan kerajinan di sini juga memberdayakan masyarakat di sekitar pabrik hingga warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Setiap hari mereka akan dikirimkan kayu yang sudah dipotong sesuai ukuran. Nantinya mereka tinggal membubut hingga proses penghalusan fams. Kayu yang masih kasar ini selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari. Tujuannya untuk mengurangi kadar air di dalam kayu. Kalau kayu masih basah, bisa memungkinkan jamur untuk hidup dibakal jadi peralatan makan ini fams. Kalau sedang musim penghujan, biasanya langsung dimasukkan ke dalam oven. Bukan oven kecil yang biasa dipakai untuk memasak, melainkan oven yang ukurannya sampai 1 ruangan ini. Wah, gede banget fams. Di ruangan ini, kayu benar-benar dipastikan mencapai food grade alias standarisasi material yang layak digunakan sebagai peralatan makan. Caranya, panaskan hingga mencapai suhu tertentu untuk menghilangkan bakteri yang masih menempel. Selanjutnya, tinggal dihaluskan fams. Di proses ini harus benar-benar diperhatikan agar tidak ada lagi serat kayu yang masih menonjol. Terakhir, tinggal masuk ke proses finishing. Proses ini bisa dilakukan sebanyak 3 tahap. Kayu yang sudah halus harus disemprot menggunakan cairan khusus untuk menutup pori-pori kayu. Setelah kering, permukaan kayu harus dihaluskan. Selanjutnya, kayu disemprot dengan top coat dengan bahan dasar air ini. Eits, ini bukan bagian dari pewarnaan fams, tapi proses ini hanya untuk mengeluarkan warna alami kayu saja. Terakhir, tinggal dilapisi oleh beeswax alias lilin lebah. Bahan ini berfungsi untuk memperindah dan mempertajam warna kayu. Jadi, warna kayu yang sebelumnya kusam bisa jadi cerah setelah dilapisi dengan beeswax. Oh iya, kerajinan kayu yang bisa didapatkan di Dusun Kerajaan Kabupaten Banyuwangi ini sudah ada sejak tahun 1999. Dulunya sih penjualnya masih main lokalan aja, tapi sejak 13 tahun terakhir, hampir 90% peralatan makan ini diekspor. 10%-nya lagi dijual untuk masyarakat lokal saja.